Ya, saya hanya ingin ngasih tahu. Nih, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kan ada pasal 13. Pasal 14 itu dikatakan ketentuan pasal 14 dihapus. Dihapus, hilang. Dan konsekuensinya non-muslim bisa jadi auditor. Kan kacau nih, ini urusan halal kok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kembali kita bertemu dalam kondisi yang cukup terang ya. Tadi malam tapi di sini hujan ya, di Bogor hujan tadi malam, mungkin di daerah sana di daerah selain Bogor barangkali tidak hujan atau panas. Tadi malam di sini hujan, alhamdulillah. Hujannya juga cukup panjang, cukup lama meskipun tidak deras begitu ya. Tapi ala kulli hal itu sudah cukup membuat bumi kita relatif sejuk, basah. Mudah-mudahan air tanah kita juga menjadi baik seperti itu. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan sedikit bahas temuan-temuan dari saudara-saudara kita ya, dari orang-orang yang peduli terhadap undang-undang Omnibus Law ya, yang mereka menganggap bahwa ada hal-hal yang barangkali ini perlu menjadi koreksi terhadap pemerintah kita ya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, tetap saya ingatkan, jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga stamina agar tetap kuat begitu ya. Jangan lupa 3 hal minimal ya. Yang pertama, menggunakan masker kalau kita keluar. Kemudian yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jangan hadiri kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat. Khawatir nanti dari situ kita terkena oleh penyakit COVID-19. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya nanti dapat notif-notif baru dari channel ini. Kemudian jangan lupa like, comment, and share. Mudah-mudahan channel ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita, baik dalam semangat maupun wawasan. Demikian. Baik teman-teman sekalian, pagi ini kita bahas satu temuan ya dari saudara kita, yakni seorang kawan yang ada di buruh ya, nggak perlu kita sebutkan namanya ya, karena memang ini untuk menjaga juga, khawatir juga beliau dalam kondisi yang dipantau juga oleh tempat pekerjaannya, tapi dia mencoba mengulak-alik apa yang diributkan di undang-undang Omnibus Law. Nah, dia concern pada satu tema, yakni tentang kehalalan ya, tentang produk halal yang ada di Omnibus Law. Nah, secara mengejutkan ya, dia menemukan bahwa ternyata di dalam undang-undang Omnibus Law ini ada peran dari MUI yang dihilangkan ya. Jadi perspektif dia bahwa ketika peran MUI ini dihilangkan, maka siapapun boleh merekomendasi tentang produk halal. Dan ini berbahaya nih kalau seperti ini. Kalau bukan orang yang kompeten menilai apakah produk itu halal atau tidak ya, maka ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, meskipun dia tidak tahu spesifikasi dari bagaimana produk halal itu dinyatakan halal, maka dia bisa menerbitkan tentang satu produk itu menjadi halal padahal itu belum tentu halal. Nah, itu yang dia temukan ya. Oleh karenanya dia mengatakan bahwa yuk berhati-hati teman-teman sekalian, yuk kita peduli ya, yuk kita coba olak-alik, kita bongkar-bongkar lagi, justru kesempatan bagi kita untuk mengoreksi undang-undang ini agar tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang. Karena bisa jadi kita ya, bisa jadi kita ini tidak lama, tapi anak cucu kita nanti akan menjalankan, dia akan merasakan kesulitan ya dalam mencari produk yang benar-benar halal,
produk yang betul-betul terjamin kehalalannya di negeri kita sendiri, ya, negeri yang notabene masyarakatnya mayoritas muslim. Itu teman-teman sekalian. Bagaimana videonya? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya bukan ahli perburuhan, tapi karena saya berusaha menjadi muslimah yang baik dan menjadi juru suara, juru bicara dari mungkin beberapa pihak yang takut dengan posisinya sekarang dan takut kehilangan pekerjaan, dan saya juga pasti resikonya akan kehilangan pekerjaan. Tapi Allah Maha Kaya, saya hanya ingin ngasih tahu nih, di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kan ada pasal 13. Pasal 14 itu dikatakan ketentuan pasal 14 dihapus, hilang. Dan konsekuensinya non muslim bisa jadi auditor, kan kacau nih, ini urusan halal kok. Nah, ini kalau kita mau lihat kayak apa sih yang dinamakan hilang pasalnya. Sebentar ya guys ya. Nah, pasal 14 ini ya tentang LPH, lembaga pemeriksa halal gitu ya. Ini the whole bunch hilang ya, dan khususnya ini ada kata-kata yang mengatakan bahwa yang F ini memperoleh sertifikat halal dari MUI. Ini kan urusan muakalah, muasyadah, auditor halal gitu loh. Dan ini kan peran majelis ulama sebagai substantif, bukan administratif yang dilakukan oleh BPJPH. Sementara ini dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020 yang katanya cipta kerja. Cipta kerja apa? Jaminan mana untuk masyarakat muslim Indonesia? Ya Allah. Ya, itu teman-teman sekalian, videonya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang di sana, para penggiat hukum ya, orang-orang yang peduli terhadap nasib bangsa kita ke depan, dari undang-undang ini tolong barangkali terus kita pelajari, terus kita buka, kita bongkar-bongkar undang-undang ini, kita kritisi. Kalau baik kita apresiasi, kalau ada yang perlu kita kritisi, kita sampaikan dengan berbagai macam cara. Boleh disampaikan dengan melalui video, boleh disampaikan melalui tulisan, boleh disampaikan melalui seminar-seminar, karena memang semua aktivitas, semua masukan-masukan yang kita sampaikan kepada pemerintah atau kepada siapapun yang berwenang terkait dengan undang-undang ini legal secara formal ya. Ada jaminan undang-undangnya di mana kita bebas ya berbicara asalkan menggunakan data dan fakta. Nah, jangan pernah sebar hoax ya, karena tentunya kalau kita sebar hoax maka itu akan sangat berbahaya kepada orang-orang yang menerima berita tersebut ya. Bahkan di dalam agama kita juga tidak boleh ya. Kalau ada berita maka tabayyun dulu. Kalau ada berita yang kira-kira menurut kita ini kurang tepat, maka coba cari dulu kebenarannya ya. Tapi kalau sudah dipaparkan fakta-faktanya sebagaimana yang ditemukan oleh teman kita ini ya, maka kita perlu sampaikan sebagai koreksi terhadap orang yang berwenang, terhadap pejabat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah kita, presiden kita, dan orang-orang yang membantunya tentu yang terkait dengan produk halal. Maka kita perlu menyampaikan bahwa ini ada temuan, tolong dikoreksi, tolong diperbaiki, sehingga nanti pemerintah punya referensi banyak. Karena saya yakin ya, pemerintah kita, presiden kita belum tentu juga membaca seluruh undang-undang ini. Yakin saya belum baca keseluruhan ya. Bahkan kemarin ketua DPR, wakil ketua DPR sekalipun ya, yang menjadi pimpinan rapat ya, waktu itu ya, ditanya oleh presenter kita Mbak Najwa ya, terkait dengan perbedaan halaman yang ada. Ada yang 900 sekian, ada yang 800 sekian. Dia mbalelo ya. Jawabannya itu nggak logik. Jawabannya itu tidak meyakinkan. Sehingga masyarakat akhirnya berspekulasi bahwa memang undang-undang ini dibuat ya, disahkan dulu, baru nanti direvisi sesuai dengan kebutuhan
mungkin orang yang orang yang nitip, ya. Karena kalau nggak ada draft finalnya, maka ada kemungkinan undang-undang ini disahkan dulu, kemudian nanti akan disusupi, ya, pasal-pasal yang menjadi keinginan orang-orang yang ada di sana. Ingat, DPR juga banyak komisaris, DPR juga banyak yang punya perusahaan, maka dia juga akan mencari celah agar tidak rugi atau agar tidak dibebankan, ya, dalam perusahaannya. Padahal kalau dia berpikir semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak dia membantu orang dalam perusahaannya, maka perusahaannya dijamin akan semakin maju, ya, karena sedekah itu mendatangkan rizki dan mendatangkan kemajuan. Teman-teman sekalian, demikian. Kalau ada komentar-komentar Anda, silahkan komentari di bawah saja, ya. Temuan-temuan seperti ini, apakah ini memang betul? Anda juga boleh cek undang-undangnya, Anda padukan kembali, coba cek kembali benar atau tidak ada pendeletan itu, penghilangan pasal itu, sehingga kita betul-betul mendapatkan berita yang konkret, ya, berita yang fakta, ya, sehingga kita tidak bersyakwa sangka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.